Yo, what's up bro? Balik lagi di Oki Kevin Official. Nah, aku mau membahas apa ya video kali ini? Videonya masih tentang Vina lagi guys. Ini ada sebuah video yaitu pengacara 8 terpidana ungkit kejanggalan di kasus Vina Eki Cirebon guys. Wow, seperti apa ya? 8 pengacara 8 terpidana guys. Wow, kok bisa ya ungkit kejanggalannya seperti apa ya? Kasus pembunuhan terhadap gadis asal Cirebon bernama Vina dan teman prianya Muhammad Rizky atau Eki terus mendapat sorotan dari masyarakat, katanya gitu guys. Peristiwa yang menimpa keduanya terjadi pada tahun 2016 silam. Kini kasus tersebut kembali mencuat. Para pengacara dari 8 terpidana kasus pembunuhan itu pun ikut angkat bicara. Mereka sama-sama menyatakan jika banyak kejanggalan dalam proses penanganan tersebut. Adapun para pengacara dari 8 terdakwa tersebut adalah Titin, Jogi, Nainggolan, dan Widyaningsih. Titin yang merupakan pengacara dari terdakwa Sudirman dan Saka Tatal masih meyakini jika kedua kliennya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dengan kata lain, ia menganggap jika dua kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Wow, kok bisa ya menjadi salah tangkap guys? Titin lantas menjelaskan tentang kronologinya penangkapan terhadap Sudirman dan Saka Tatal yang terungkap dalam fakta persidangan. Ia mengatakan penangkapan terhadap kedua kliennya berawal saat adanya peristiwa yang awalnya disebut sebagai kecelakaan lalu lintas. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 10 malam. Ada dua orang yang menjadi korban dalam kejadian tersebut, keduanya yaitu Vina dan Muhammad Rizky atau Eki. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih ya? Apakah mereka ini adalah 8 yang sudah tertangkap adalah salah tangkap? Yang aku dengar guys, mereka katanya ya, si 8 orang yang tertangkap ini itu adalah kuli bangunan guys, katanya ya. Aku nggak tahu nih benar apa nggak. Menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah kalian sudah menemukan? Kalian kan mungkin para netizen kan seperti detektif ya. Wow, lebih pintar dari polisi ya. Mungkin kalian bisa mengungkapkan atau mungkin kalian tahulah maksud aku. Mungkin kalian tahu dan kalian bisa tulis kolom komentar. Dan ini ada sebuah video guys. Videonya adalah setelah ramai ini ya, akhirnya ada beberapa orang yang speak up nih tentang kasusnya Vina ini. Yuk kita langsung lihat videonya guys. Karena heboh banget film Vina ya, gue jadi ingin ngebahas dan memberikan clue kepada netizen. Ya, kalian harus cari ataupun harus menemukan siapa pembunuh sebenarnya. Bukan seperti opini yang digiring yang tentang Egi. Jadi kemarin gue nonton scene pemukulannya di film Vina ya. Di situ Vina ini pergi dengan Kang Zaki. Jadi sama sekali tidak ada cerita Rizky atau Eki di sana ya. Ya, di filmnya kan sendiri sebagai Zaki itu Eki sebenarnya guys. Mungkin karena bapaknya tidak mengizinkan untuk difilmkan, entah kenapa. Apakah beliau kan bilangnya karena membuka luka lama. Justru yang luka lama itu menurut aku ya guys ya, keluarga dari Vina, karena yang menjadi korban yang paling fatal itu adalah Vina guys menurut aku. Ya mungkin Eki juga menjadi korban, tapi lebih mengerikan lagi yaitu Vina ya. Udah diperkaos, udah gitu perkaosnya digilir gitu ya, 11 orang udah gitu disiksa dulu guys. Itu wow, itu kalau kita menjadi Vina gitu ya sebelum ajal itu, waduh itu rasanya campur aduk banget pasti guys. Kalau kalian menjadi Vina akan seperti apa gitu ya. Wah, itu mengerikan banget sih. Dan gara-gara Eki ini nggak masuk ya di cerita ini, jadi ceritanya jadi amburadul menurut aku terjadinya guys. Pembunuhan tersebut Vina bersama Eki atau Rizky Rudiana. Gue ngebuka berita asli Jumat 2 September 2016. Judulnya, Ngeri, geng motor di Cirebon bunuh anak polisi dan perkosa pacar korban. Di detik ini ditulis korban Rizky Rudiana atau RR merupakan putra dari Aibtu Rudiana, anggota Satres Narkoba Polres Cirebon Kota. Seperti itu ya. Jadi di tahun 2022 Bapak Aibtu Rudiana ini menjadi Kapolsek di Cirebon. Nggak tahu sekarang masih sebagai Kapolsek atau tidak, tapi seharusnya ini kan mendapat penanganan yang khusus karena ini melibatkan anak polisi. 3 lainnya disebutkan dalam film tersebut adalah anak polisi juga diduga
ada anak DPR. Jadi kalau gue begini, kunci dari peristiwa ini adalah Bapak Aibtu Rudiana, bapaknya Eki, ya. Nah, selama ini kita tidak pernah mendengar statement dari keluarganya Eki. Apakah benar pelaku yang 3 ini anak polisi, yang pastinya mungkin jabatannya lebih tinggi daripada Aibtu ini, atau kalau misalnya ada oknum dari anak DPR, berarti yang harus diusut itu DPR RI 2014 Bupati Cirebon. ya. Mungkin seperti itu, mungkin ada kaitannya. Ini gue sekedar kasih clue, nanti kita kembangkan lagi bagaimana dengan netizen. Benar, ada kemungkinan ya itu yang Mbak ini sebutin ya, Mbak Zanzabila ini. Wow, emang ya antara itu atau Bupati Cirebon guys. Menurut pendapat kalian gimana ya? Ini ada video lagi guys, video dari orang lagi ya, speech up lagi setelah kasus ini viral guys. Baru tahu ada kasus ini setelah ada film Vina. Tapi jujur aja gue juga nggak nonton filmnya karena nggak tahu, gue kayak nggak tega aja pas pengen nonton filmnya. Dan gue juga udah dapat cerita dari beberapa temen gue udah pada nonton. Intinya gue nggak perlu nonton ya kan. Karena memang ada scene-nya begitu sedihnya, begitu dakjalnya kelakuan manusia, ngadubilamin zalim. Singkatnya si Vina ini tahun 2016 meninggoy gegara dia itu digeruduk sama geng motor perkara cinta segitiga gitu kan. Terus dia diperkaos juga, dia disiksa, dibantai, dibully. Nah tapi pelakunya itu ada 11 orang, ternyata yang ketangkap cuma 7. Dan sampai sekarang 3 orang itu belum ketangkap karena isu-isunya salah satu pelaku yang kabur 3 orang itu adalah anak seorang polisi aparat ya. Dan bahkan katanya 3 orang ini udah mengganti identitasnya supaya mereka tidak ditemukan. Sampai detik ini tahun 2024, dari tahun 2016, which is sudah lama banget. Kok bisa sampai nggak ketangkep gitu? Pihak keluarga juga mungkin sudah ya oke lah, ada 7 orang yang ketangkep, cuma putusan pengadilannya kayak menurut gue kurang adil aja. Harusnya orang-orang seperti itu tuh dihukum metong gak sih? Ya bodo amat, masih muda. Lo masih muda aja punya pemikiran yang sejahat itu. Pembunuhan berencana ya kan? Berarti kan emang otak lo otak dakjal. Harusnya dibasmi aja orang-orang seperti itu menurut gua sih. Walaupun di cerita sebenarnya si Vina itu juga melakukan sebuah kesalahan di mana dia terlalu kasar sama orang juga. Ludahin seseorang itu emang gak bagus. Itu jadi pelajaran juga buat kita para wanita. Kalau lo gak suka sama orang, lebih baik kamu menolak dengan baik-baik. Karena kita gak tahu apa yang ada di pikiran orang tersebut. Jangan sampai melukai hati seseorang. Dan bagi pihak keluarga yang bersangkutan, semoga aja dengan adanya film ini pelakunya yang belum ketangkap itu sadar gitu kan, apa yang dia lakukan ini membuat geram seluruh Indonesia. Nah sekarang beralih ke filmnya. Dari awal gue udah bilang kalau gue belum nonton filmnya, tapi gue udah diceritain sama beberapa temen yang udah nonton. Gak apa-apa banget sih kalau misalnya kisah nyata diangkat di sebuah film gitu ya, apalagi tentang sebuah perjuangan seseorang supaya mendapatkan keadilan. Cuma di sini boleh nggak sih gue berpendapat? Ini pendapat pribadi gue. Terserah kalau kalian mau bully gue, terserah kalau kalian mau hujat gue. Orang nggak nonton tapi sok berpendapat, terserah. Gue nggak nonton karena apa? Sumpah jujur gue nggak tega. Yang diceritakan adalah orang yang sudah meninggal dan kenapa harus jadikan film horor. Mungkin maksudnya karena kisah nyatanya ada kodamnya Vina yang memberitahukan kronologi kejadian si Vina ini gimana, makanya diangkat filmnya juga film horor. Tapi nggak tahu alangkah baiknya kalau misalnya film ini tuh nggak diangkat ke tema horor gitu. Oke lah, mungkin maksud keluarganya dan juga pihak-pihak yang bersangkutan ini ingin membuat film ini agar pelakunya jerak gitu, apalagi yang belum ketangkep gitu kan. Agar pelakunya sadar mungkin, agar mereka mendapatkan keadilan mungkin. Tapi yang jadi bahan pertanyaan gue adalah ketika sang keluarga menyetujui hal tersebut menjadi sebuah film, gimana kepedihan anaknya sendiri dibikin ke sebuah film, otomatis mereka akan mengingat peristiwa itu lagi, mengingat gimana. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Apakah sependapat dengan Mbak ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe Ukil Kevin Official dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys.